Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trimila Wahyuningsih dari kelas 4C Farmasi dengan NIM 3118113 akan membahas mengenai analisis bahan pengawet. Selanjutnya, adapun materi yang akan dibahas adalah jenis-jenis bahan pengawet, mekanisme kerja bahan pengawet, persyaratan bahan pengawet, analisis bahan pengawet, dan efek pengawet terhadap kesehatan. Sebelum kita mengetahui jenis-jenis dari bahan pengawet, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari bahan pengawet itu sendiri. Bahan pengawet adalah senyawa yang mampu menghambat dan menghentikan proses fermentasi, pengasaman, ataupun bentuk kerusakan lainnya, atau bahan yang mampu memberikan perlindungan bahan pangan dari pembusukan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722 Menkes Per 9/1988 tentang bahan tambahan pangan yang mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman, atau peruraian lain terhadap pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Zat pengawet terdiri dari senyawa organik dan anorganik dalam bentuk asam dan garamnya. Aktivitas bahan pengawet tidaklah sama, misalnya ada yang efektif terhadap bakteri, hamir, dan kapang. Selanjutnya adalah jenis-jenis pengawet yang terdiri dari pengawet anorganik dan pengawet organik. Zat pengawet anorganik yang masih sering dipakai adalah sulfit, hidrogen peroksida, nitrat, dan nitrit. Garam, nitrat, dan nitrit umumnya digunakan pada proses curing daging yang untuk dapat memperoleh warna daging yang baik dan mencegah pertumbuhan mikroba seperti Clostridium botulinum. Sementara zat pengawet organik lebih banyak digunakan karena bahan ini lebih mudah dibuat. Bahan pengawet organik baik digunakan dalam bentuk asam maupun dalam bentuk garamnya. Zat kimia yang sering dipakai dalam bahan pengawet organik ialah asam sorbat, asam propionat, asam benzoat, asam asetat, dan epoksida. Selanjutnya ada mekanisme kerja bahan pengawet. Mekanisme kerja senyawa antimikroba berbeda-beda antara senyawa yang satu dengan yang lainnya, meskipun tujuan akhirnya sama, yaitu menghambat dan menghentikan pertumbuhan mikroba. Larutan garam, natrium klorida, dan gula yang digunakan sebagai bahan pengawet seharusnya lebih pekat daripada sitoplasma dalam sel mikroorganisme. Oleh sebab itu, air akan keluar dalam sel dan sel akan menjadi kering atau mengalami dehidrasi. Kemudian mekanisme kerja pengawet, contohnya asam benzoat dan garamnya. Asam benzoat sangat efektif dalam menghambat pertumbuhan mikroba dalam bahan pangan dengan pH rendah seperti sari buah dan minuman penyegar. Asam propionat dan garamnya. Garam Na dan Cl dari asam propionat lebih efektif pada pH rendah dan sangat efektif untuk menghambat pertumbuhan kapang dan pada roti dan hasil olahan tepung lainnya, serta efektif untuk mencegah pembentukan rope pada roti. Kemudian mekanisme kerja asam sorbat dan garamnya. Kerja asam sorbat akan efektif pada pH rendah dan pada kondisi tidak stabil atau tidak terdisosiasi mampu menghambat pertumbuhan mikroba yang tidak dikehendaki tanpa mengganggu pertumbuhan mikroba yang menguntungkan, contohnya pada proses pematangan keju. Kemudian mekanisme kerja sulfit. Sulfit pada pH tinggi dapat berfungsi sebagai penghambat Escherichia coli tetapi tidak efektif untuk hamir. Kemudian mekanisme kerja nitrit dapat menghambat mikroorganisme dengan cara meniadakan katalisator respirasi yang mempunyai heme. Nitrit pada konsentrasi antara 2,3 sampai 4,4% dapat menghambat pertumbuhan Clostridium botulinum, namun pada konsentrasi 0,06 sampai 0,39% tidak menghambat pertumbuhan Clostridium botulinum. Selanjutnya ada persyaratan bahan pengawet. Daftar bahan pengawet anorganik yang diizinkan pemakaiannya dan dosis maksimum yang diperkenankan oleh Dirjen POM, lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722 Menkes Per 9/88. Yang pertama ada belerang dioksida dengan jenis bahan pangannya yaitu acar ketimun, batas maksimum penggunaannya adalah 50 mg per kilogram. Yang kedua ada kalsium bisulfit, contoh bahan pangannya adalah potongan kentang goreng beku.
Dosis maksimumnya adalah 50 mg per kilogram. Yang ketiga ada kalsium metabisulfit. Contoh bahan pangannya adalah potongan kentang goreng beku dengan dosis maksimumnya adalah 50 mg per kilogram. Yang keempat ada kalsium nitrat. Contoh bahan pangannya adalah daging olahan atau daging awetan. Dosis maksimumnya adalah 500 mg per kilogram. Yang kelima ada kalsium nitrit. Contoh bahan pangannya adalah kornet kalengan. Batas maksimum atau dosis maksimum yang digunakan adalah 125 mg per kilogram. Yang keenam ada kalsium sulfit, contohnya adalah pekatan sari nanas. Batas maksimum yang digunakan adalah 500 mg per kilogram. Yang selanjutnya ada natrium sulfit. Contoh bahan pangannya adalah udang beku. Dosis maksimum yang digunakannya adalah 100 mg per kilogram. Kemudian ada N-natrium metabisulfit. Contoh bahan pangannya adalah potongan kentang goreng beku. Dosis maksimumnya adalah 50 mg per kilogram. Selanjutnya ada natrium nitrat, contohnya adalah keju. Dosis maksimum yang digunakan adalah 50 mg per kilogram. Yang selanjutnya ada natrium nitrit, contoh bahan pangannya adalah kornet kalengan. Dosis maksimum yang digunakan adalah 50 mg per kilogram. Dan yang terakhir adalah natrium sulfit. Contoh bahan pangannya adalah pekatan sari nanas dengan dosis maksimum yang digunakan adalah 500 mg per kilogram. Kemudian yang selanjutnya adalah daftar bahan pengawet organik yang diizinkan pemakaiannya dan dosis maksimum yang diperkenankan oleh Dirjen POM, lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 722/Menkes/per/9/88. Yang pertama ada asam benzoat dengan jenis bahan pangannya adalah kecap. Batas dosis maksimum yang digunakan adalah 600 mg per kilogram. Kemudian ada asam propionat. Contoh bahan pangannya itu adalah sediaan olahan keju. Dosis maksimum yang digunakan adalah 3 gram per kilogram. Yang ketiga ada asam sorbat. Contoh bahan pangannya adalah sediaan keju. Batas dosis maksimum yang digunakan adalah 3 gram per kilogram. Kemudian ada kalium benzoat. Contoh bahan pangannya itu adalah margarin. Dosis maksimum yang digunakan adalah 1 gram per kilogram. Yang kelima ada kalium propionat. Contoh bahan pangannya adalah sediaan olahan keju. Dosis yang digunakan adalah 3 gram per kilogram. Yang selanjutnya adalah ada kalium sorbat. Contoh bahan pangannya adalah marmalade. Dosis maksimum yang digunakan adalah 500 mg per kilogram. Kemudian yang selanjutnya ada kalsium benzoat. Contoh bahan pangannya adalah pekatan sari nanas. Dosis maksimum yang digunakan adalah 1 gram per kilogram. Yang selanjutnya adalah metil p-hidroksibenzoat. Contoh bahan pangannya adalah ekstrak kopi cair. Dosis maksimum yang digunakan adalah 400 mg per kilogram. Kemudian ada natrium benzoat, contohnya adalah kecap. Batas dosis maksimum yang digunakan adalah 600 mg per kilogram. Dan yang terakhir adalah nisin. Contoh bahan pangannya adalah sediaan olahan keju. Dosis maksimum yang digunakan adalah 12,5 mg per kilogram. Materi selanjutnya adalah analisis bahan pengawet. Yang pertama adalah analisis pada bahan pengawet anorganik, yaitu analisis sulfit dalam bahan makanan dengan metode spektrofotometri dengan cara pipet 5 mili alikot ke dalam tabung reaksi 200 mm yang mengandung 5 mili Na-tetrakloromerkurat lalu kocok. Kemudian pindahkan 1 mili larutan yang telah diencerkan tadi ke dalam tabung reaksi lainnya. Tambahkan 5 mili larutan prosanilin lalu aduk. Setelah itu tambahkan 10 larutan HCHO dan biarkan 30 menit. Apabila terbentuk warna lembayung, saring melalui penyaring gelas dan kaca resapannya. 1 mili alikot yang diuji mengandung 0,1 gram daging sehingga 0,01 mg sesuai dengan natrium klorida 0,01%. Apabila warna terlalu pekat, dicairkan larutan dari tabung pertama dengan larutan Na-tetrakloromerkurat 1:1.
Yang selanjutnya masih dalam analisis bahan pengawet anorganik, ada analisis nitrit dalam bahan makanan dengan metode Gries 1. Langkah pertama adalah timbang 5 gram cuplikan dalam gelas piala 50 ml, tambahkan kurang lebih 40 ml air bebas nitrit yang telah dipanaskan sampai 80 derajat Celcius, lalu aduk dengan pengaduk kaca, kemudian pindahkan ke dalam labu ukur 500 ml, bilas gelas piala yang dengan air panas. Setelah itu tambahkan air panas ke dalam labu ukur hingga 300 ml sampai di atas simpan di atas penanggas air selama 2 jam sambil berkali-kali digoyang. Kemudian tambahkan 5 ml larutan HgCl2 jenuh, goyangkan pada suhu kamar, kemudian diencerkan sampai tanda batas, kocok dan saring. Pipet sejumlah larutan hasil penyaringan, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml, tambahkan 2 ml per reaksi Gries dan encerkan sampai tanda batas. Biarkan selama 1 jam supaya terbentuk warna. Setelah itu, masukkan larutan ke dalam fotometer dan tetapkan resapannya pada panjang gelombang 520 nanometer. Tetapkan juga belangko dengan menggunakan air dan reaksi Gries. Kemudian, pipet larutan standar nitrit ke dalam labu ukur 50 ml dengan jumlah berbeda-beda. Tambahkan masing-masing 2 ml larutan Gries dengan air suling seperti pada poin 4 dan tetapan resapannya. Yang terakhir, bandingkan resapan contoh dengan resapan deret standar. Kemudian analisis bahan pengawet organik. Yang pertama itu ada asam benzoat dan garamnya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah sampel larutan, misalnya teh botol, sebanyak 50 mg dimasukkan ke dalam labu ukur 250 ml. Tambahkan 10 ml natrium hidroksida 10% agar bersifat basa dan larutan natrium klorida jenuh 30 gram dalam 100 ml air. Kocok dan biarkan selama 2 jam, kemudian saring dengan kertas saring. Sebanyak 50 filtrat dimasukkan ke dalam corong pisah 250 ml, asamkan dengan asam klorida 1:3 berlebih. Kemudian tambahkan 15-10 ml eter, lalu kocok. Lapisan eter ditampung dalam labu Erlenmeyer 50 ml, kemudian diuapkan di atas penanggas air. Larutkan residu dengan pemanasan dan tambahkan beberapa pengujian natrium amonium hidroksida sampai basa dan hilangkan kelebihan NH3 dengan penguapan. Kemudian tambahkan beberapa pengujian FeCl3 5%. Apabila terbentuk endapan kecoklatan berarti benzoat positif. Kemudian analisis asam sorbat dan garamnya dengan titrasi volumetri. Yang pertama adalah titrasi kromatogram yang telah dikerok kurang lebih 10 mg. Larutkan dalam 10 ml metanol dan air 10 ml yang sebelumnya telah dinetralkan dengan natrium hidroksida 0,02 normalitas. Tambahkan penolpetailein dan titrasi dengan natrium hidroksida 0,1 N sampai terjadi warna merah yang muda yang stabil selama kurang lebih dari 30 detik. Yang selanjutnya ada efek terhadap kesehatan. Efek bahan pengawet organik, yaitu ada asam benzoat dan garamnya. Penderita urtikaria sangat sensitif terhadap asam benzoat. Jika dikonsumsi dalam jumlah besar akan mengiritasi lambung. Kemudian asam sorbat dan garamnya. Asam sorbat kemungkinan juga memberikan efek iritasi pada kulit apabila langsung dipakai pada kulit, sedangkan untuk garam sorbat belum diketahui efek terhadap tubuh. Yang selanjutnya ada asam propionat dan garamnya. Natrium propionat apabila diberikan dalam dosis oral sehari 6 gram untuk laki-laki tidak menimbulkan toksik. Namun pada laporan lain dinyatakan bahwa asam propionat dan garamnya memiliki aktivitas antihistamin lokal. Berikut ini daftar pustaka yang saya gunakan dalam membuat presentasi kali ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.